Shalom, selamat siang. Kalau di Papua sekarang sudah siang sih karena pukul 2, jam 2 ya. Kalau di Jawa atau wilayah barat baru jam 12 ya siang juga ya. Dan di wilayah tengah siang juga karena sudah jam 1, saudara. Saya mau sharing tentang seberapa penting sih doa seorang istri untuk suami ya. Ada banyak istri menganggap bahwa ketika dia berdoa kok sepertinya doanya sia-sia, tidak dijawab, dan sepertinya malas berdoa buat suami. Sebenarnya saudara, suami itu adalah kepala, tetapi istri itu adalah penolong, dan istri juga dikatakan adalah tiang doa keluarga. Amin, para ibu-ibu, para istri ya. Dia adalah tiang doa keluarga. Nah, Alkitab menyebutkan suami dan istri itu memiliki peran yang sama pentingnya ya dalam sebuah keluarga tentunya. Nah, suami itu sebagai imam, kepala keluarga, dan istri disebut sebagai hati yang mengurusi masalah kejiwaan dalam rumah tangga. Jadi dia lebih banyak mengurus tentang hal-hal memang yang sifatnya sangat membutuhkan ketelatenan, membutuhkan kesabaran, karena pria pada umumnya kurang sabar dan kurang telaten, saudara ya. Dan kebanyakan para wanita, ibu-ibu saja yang ya mereka yang lebih telaten, lebih sabar. Nah, saudara, Amsal pasal 31 ayat 10 di Alkitab berkata demikian. Amsal pasal 31 ayat 10 dikatakan demikian. Ya, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Terlihat jelas di sini saudara bahwa suami yang memiliki istri cakap adalah sebuah anugerah. Kenapa? Karena dikatakan bahwa ketika seorang suami dia mempunyai istri, maka dia sangat berharga. Karena mendapatkan sebuah istri itu bagaikan mendapatkan sesuatu yang berharga seperti permata. Jadi saudara, para wanita engkau berharga di mata para suami. Ya, walaupun kadang-kadang mungkin suamimu menceknol, katanya orang Jawa bilang bikin kesal di hati, bikin kadang-kadang emosi, ya. Tapi tahukah saudara, sebagai para wanita, sebagai para istri, sebenarnya engkau adalah orang-orang yang berharga bagi para suami. Engkau adalah orang-orang yang spesial, engkau bagaikan permata di mata para suami-suami. Nah, saudaraku, saya mau kita belajar seperti apa yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa kita mau belajar seberapa penting sih doa seorang istri untuk suaminya. Ya, apakah penting kita berdoa buat suami kita ataukah tidak ya, dan ada beberapa hal yang saya bagikan kepada saudara ya. Berikut ini saya akan bagikan kepada saudara bagaimana kita bisa mendoakan suami kita sesuai dengan firman Tuhan ya. Ada 10 hal, banyak memang, tapi saya tidak sampaikan semua poin-poin 10 itu. Saya mungkin bertahap, hari ini 2, besok 2 ya. Jadi selama 5 hari kita mungkin akan membahas secara singkat ya tentang bagaimana para istri bisa berdoa buat para suami-suaminya ya. Nah, saudara, yang pertama untuk mendoakan suami bagaimana supaya kita berdoa berdasarkan firman Tuhan. Yang pertama adalah kita para istri harus berdoa untuk suami dalam hal apa? Yang pertama dalam hal pekerjaannya ya. Nah, tahukah saudara bahwa sebenarnya para pria itu memang dia lebih senang bekerja sebenarnya, karena pekerjaan bagi seorang pria itu adalah kebanggaannya dia sendiri. Bagi seorang pria, pekerjaannya itu adalah menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang benar-benar perkasa gitu, saudara ya. Karena bagi seorang pria, kalau dia berhasil dalam pekerjaan, itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang pria yang memang bersukses, pria yang berhasil. Nah, karena itu para istri dia juga harus mendoakan suami dalam hal pekerjaannya ya. Tuhan, saudara minta, Tuhan aku berdoa agar engkau memberkati pekerjaan suamiku, katakan seperti itu. Bahkan saudara,
Doakan juga supaya dia rajin dan makmur di dalam bekerja. Itu perlu didoakan, saudara ya. Dan saudara juga berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan bagi suami saudara, sehingga waktu dia bekerja, dia bisa benar-benar menerima hikmat Tuhan, dia bisa mengerjakan dengan segala sesuatu dengan bijaksana, karena para pria itu logikanya lebih bermain, saudara ya. Para ibu-ibu, logika para pria itu lebih bermain daripada perasaannya. Nah, karena itu saudara sebagai istri, sebagai ibu-ibu ya, mendoakan pekerjaannya, doakan juga supaya dia punya hikmat, bijaksana dalam bekerja, sehingga dia bisa mengambil keputusan, mengambil satu tindakan dengan tepat, dengan benar. Apalagi kalau dia adalah seorang pemimpin dalam perusahaan atau dia owner dari perusahaan yang dia miliki, maka diperlukan hikmat dan kebijaksanaan untuk bisa menjalankan apa yang dia kerjakan, saudara. Nah, itu yang perlu didoakan. Saudara juga minta supaya Tuhan doakan agar dia memberikan Tuhan memberikan kekuatan kepada suami kita untuk bekerja, para suami ya. Tuhan juga bisa memberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang baru, relasi-relasi yang baru. Itu perlu didoakan, saudara, sebagai ibu rumah tangga, mendoakan suami saudara, sehingga mereka merasa benar-benar ditopang, didoakan, didukung oleh para suami-suami. Nah, saudara, Amsal pasal 22 ayat 29 dikatakan demikian. Ya, Amsal 22 ayat 29 dikatakan begini, "Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Ya, di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina." Nah, saudara, ini firman Tuhan. Ketika suami saudara berhasil, ketika suami saudara sukses, maka Tuhan akan memuliakan suami saudara. Dan tentu karena doa-doa para istri, para ibu-ibu yang ada di rumah saudara ya, berdoa buat mereka, buat pekerjaan mereka, itu sangat penting sekali. Jadi daripada saudara, para ibu sibuk dengan nonton film, nonton sinetron dan Korea, ambil waktu saudara 5 menit, 10 menit ketika suami mau pergi bekerja, doakan dia di kamar, doakan dia di rumah saudara, supaya dia juga bisa menjadi para suami yang berhasil, bukan cuma berhasil di dalam segala hal saudara ya. Dan Tuhan mau memang kita berhasil dalam kelimpahan, menghasilkan berkat-berkat yang Tuhan mau. Lalu yang kedua, saudara, bagaimana para istri itu bisa mendoakan suaminya? Yang pertama tadi berdoa untuk pekerjaannya, yang kedua adalah berdoa untuk hati, jiwa, dan pikirannya, saudara ya. Nah, ini saudara, para istri perlu juga doakan hati para suami-suami, saudara. Istilahnya itu, istilah kami di Ambon dulu ada istilahnya perasaan belok. Nah, ini saudara ya. Nah, bahaya kalau suami-suami punya perasaan belok. Nah, ini bahaya, saudara ya. Nah, ada satu guyonan yang lucu sekali. Satu kali suami terlambat mau pergi kantor begitu, saudara ya. Lalu istrinya bilang, "Pak, nggak sarapan." "Ah, sudah, nanti aja. Nanti ada di kantor," gitu ya. Terus kemudian istrinya tanya lagi, "Loh, Pak, belum minum kopi?" "Oh ya, nanti aja, ada di kantor." Lalu istrinya tanya, waktu suaminya sudah mau pergi karena terlambat kantor, istrinya bertanya, "Pak, belum cium pipi?" Suaminya dengan spontan dan berkata, "Nanti aja, di kantor ada." Saudara ya. Nah, ini berarti ada yang nggak beres ini, saudara ya. Berarti ya ada perasaan belok gitu. Nah, itu ibu-ibu perlu mendoakan hati suamimu supaya dia tetap mencintai engkau sebagai istri, tetap mencintai keluarga, mencintai anak-anak, semua pasangan yang Tuhan mau gitu, saudara ya. Karena saya percaya para pria itu adalah sumber ya. Bapak itu dalam bahasa aslinya mempunyai pengertian sumber. Nah, kalau bapak itu, suami itu sebagai sumber, nah kalau sumbernya nggak baik, maka air yang keluar, mata air yang dihasilkan juga nggak baik, pahit, saudara ya. Nah, karena itu doakan suami saudara sebagai para ibu-ibu, para istri. Nah, saudara, doanya bagaimana? Doakan saja begini, "Bapak, aku memuji engkau untuk suamiku yang kau ciptakan," gitu ya. "Tolong jaga hati dan pikirannya.
Ya Tuhan, lindungi dia dari godaan, ya, dan penuhi dia dengan hal-hal yang baik yang dia butuhkan. Itu berdoakan, saudara. Doakan yang baik. Engkau telah berjanji untuk mengisi jiwanya dengan apa yang dia butuhkan, dan aku meminta kepadamu untuk melakukan hal itu. Dan saudara doakan seperti itu, ya. Nah, doa itu gak usah harus berbelit-belit, simple, sederhana, saudara, ya. Gak usah sampai harus berjam-jam, saudara. Dan doakan hal-hal yang positif buat suami saudara. Dan saya percaya waktu saudara berdoa buat hati, jiwa, dan pikiran para suami, maka nanti dia akan bekerja juga dengan tenang, saudara, ya. Pikirannya juga bisa memiliki pikiran Kristus, saudara, ya. Nah, kalau saudara punya suami, para ibu-ibu punya pikiran Kristus, hatinya adalah perasaan Kristus, kan enak, saudara, ya. Dia bekerja keluar rumah dimanapun, saudara nggak khawatir, saudara tetap aman, percaya, nggak ada rasa kecurigaan dan sebagainya. Dan itu perlu dibangun, saudara, ya. Di dalam keluarga memang saling percaya itu perlu penting sekali dalam kehidupan kita membangun keluarga. Dan untuk membangun saling percaya ini memang tidak mudah, dan itu perlu waktu, dan memang harus terus dipraktekkan, dan di dalam melakukan saling percaya itu perlu ada kejujuran sebenarnya, ya. Dari kedua belah pihak harus jujur dengan diri sendiri dan juga jujur dengan sesama pasangan, dan juga terlebih lagi tentu jujur kepada Tuhan, saudara, ya. Walaupun Tuhan tidak kelihatan, tapi jangan lupa bahwa Tuhan itu maha tahu, maha hadir, dan dia mengenal setiap kita dalam ke hati kita sekecil apapun. Sebelum niat pun Tuhan sudah kenal dan Tuhan sudah tahu, begitu, saudara, ya. Nah, saudara, Mazmur 107 ayat 9 dikatakan begini, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Nah, kita perlu doakan suami kita supaya dia punya jiwa yang dahaga akan Tuhan, jiwa yang lapar akan Tuhan, saudara, ya. Ada kebangunan rohani di para suami-suami, ya, sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang menjadi sumber yang benar di dalam keluarga mereka. Mereka memberikan keteladanan yang baik bagi anak-anak, bagi istri. Nah, karena itu, saudara dikasih Tuhan, itu yang saya bagikan dulu hari ini. Jadi kita belajar bagaimana para istri bisa mendoakan suaminya. Ada 10 langkah, ada 10 hal yang saya bagikan, tapi hari ini saya sampaikan 2 saja, ya. Dan besok saya akan sampaikan lagi bagaimana istri bisa berdoa untuk suaminya, 2 poin lagi. Jadi ada 10 poin, jadi selama 10 poin ini kita bahas dengan 5 hari, saudara, ya. Dan saya berdoa supaya saudara, para istri-istri juga dipakai oleh Tuhan, saudara diurapi Tuhan, hingga bisa menjadi berkat juga buat para suami yang saudara miliki di rumah, gitu, ya. Bukan para suami-suami, tapi para suami, gitu, saudara, ya. Nah, saya berharap supaya ini bisa menjadi berkat bagi kita, ya, di siang hari ini, mengisi di waktu siang kita, ya, supaya ini juga bisa memberikan kekuatan bagi kita semua, terutama bagi para ibu-ibu, bagi para istri, bisa memberikan kekuatan bagi saudara, hingga saudara bisa mempunyai hati yang terus bersemangat dengan Tuhan. Sebab saya percaya Alkitab bilang begini, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan. Amin. Dan saya berdoa supaya keluarga saudara diberkati Tuhan, keluarga saudara juga tetap utuh dan tetap bersama-sama membangun kebahagiaan, karena Tuhan mau keluarga-keluarga diberkati, keluarga-keluarga bahagia, dan hidup di dalam anugerah Tuhan. Saya pamit, saudara. Selamat beraktivitas, tetap semangat, bangun keluarga saudara dengan hadirat Tuhan, bangun keluarga saudara dengan cinta, dengan kasih, dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan keluarga kita. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Amin.